Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Ini video khusus ya untuk teman-teman yang sekiranya baru banget untuk belajar digital drawing gitu ya. Khususnya juga buat adik-adik di sini, adik-adik SD ya, sekolah dasar. Jadi Masya Allah sekali ya di KSD 2 ini spesial karena memang banyak banget peserta ya yang berasal dari sekolah dasar gitu. Dan juga boleh ya video ini ditonton untuk teman-teman yang sekiranya awam banget dan kebingungan kalau melihat video saya yang lain yang banyak banget ya yang saya jelaskan untuk membedah pengenangan Medibank PIN. Bismillah, semoga video ini bisa membantu. Saya akan menjelaskan tools-tools yang memang penting dan butuh segera diketahui. Pertama, kita buka Medibank PIN-nya. Kita klik. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Medibank PIN. Nah, kemudian teman-teman fokus di sini. Ya, ada new canvas. Bisa diklik new canvas. Nah, kemudian untuk canvas size ini adalah ukuran kanvas atau ukuran kertas yang nanti akan kita pakai. Nah, teman-teman bisa langsung fokus di sini, edit. Nah, teman-teman bisa ubah. Di sini ada fitur paper size ya. Bisa diubah A4, A6, ya B6, terserah. Boleh pakai pixel. Nah, kalau di IG itu teman-teman pakainya 1080 kali 1080. Atau teman-teman juga boleh pakai 2000 kali 2000 ya. DPI-nya juga bisa 300, bisa 350, itu silahkan. Saya pilih yang ini, kemudian pilih OK. Kemudian pilih yang ini. Nah, oke ya. Jadi fitur-fitur yang penting itu teman-teman pertama bisa dilihat ya yang bagian atas. Nah, ini pensil. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membuat suatu garis atau suatu objek. Nah, pensil yang atas ini sebetulnya sama teman-teman dengan pensil yang ada di bawah. Nah, untuk mengubah jenisnya, jenis pensilnya atau biasa saya sebut dengan brush ya, itu bisa diklik yang bagian kanan ini, klik kanan. Nah, kita bisa ngatur jenisnya. Misalkan saya pilih pen, ini adalah brush yang sangat standar. Nah, kita bisa menggoreskan. Teman-teman juga bisa mengecilkan di menu ini ya, di sebelah sini. Caranya di tab kemudian diturunkan ke bawah. Nah, maka akan mengecil. Jika dinaikkan, maka dia akan membesar. Itu. Nah, untuk menghapus, teman-teman bisa pilih ini penghapus, gambar penghapus. Kalau ingin menghapus semua, pilih clear layer. Itu ya teman-teman. Saya coba lagi ya yang pensil, kita pelan-pelan aja. Kita goreskan, kemudian kita coba kecilkan. Nah, seperti ini. Kalau ingin menghapus, pilih icon yang gambar penghapus. Nah, kalau mau menghapusnya sedikit-sedikit, tinggal dikecilkan, kemudian dihapus. Ya, teman-teman bisa coba ya. Kalau mau dihapus semua, clear layer. Ya, semoga bisa dipahami. Kita kembali lagi ke pensil. Nah, di pensil ini ada fitur yang sangat penting ya teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang pakai HP gitu ya, layarnya kan kecil, kemudian nggak pakai stylus juga kak gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya collection. Nah, collection itu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menstabilkan sehingga garisnya teman-teman atau objek yang nanti dibuat itu bisa bagus gitu ya.
Jadi kalau connectionnya itu dikecilkan, misalkan saya mau bikin gambar apa ya, love misalkan gini. Nah gambarnya jadi nggak nggak bagus gitu ya, karena connectionnya kecil. Nah kalau tangan saya gemeter gitu ya, akan semakin tampak ya, akan sangat tampak di garisnya. Akan tetapi kalau connectionnya itu diperbesar, maka garisnya akan semakin halus. Tapi konsekuensinya jadi sedikit lemot ya teman-teman. Jadi saran saya, kalau mau nanti bikin sketsa, connectionnya dikecilkan aja supaya enak. Nah kalau pingin garisnya itu lebih smooth gitu ya, bisa lebih ditingkatkan 7, 5, 10, itu sudah asik ya. Oke, saya hapus supaya nggak bingung. Kemudian fitur yang penting lagi itu adalah ini, embel cat namanya, atau bucket tools ya. Misalkan saya bikin sesuatu gitu ya, saya bikin pakai pengas, misalkan gambar gunung. Nah kemudian saya tuh pingin dikasih warna gunungnya ini dengan warna, misalkan warna jingga gitu ya, warna merah deh, ini agak pink ya. Nah fungsi dari embel cat ini untuk mengisi bagian yang kosong ya, kita tap. Nah tinggal kita tap aja teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman bikin lingkaran kemudian mau diisi, tinggal di tap aja. Jadi sesimpel itu ya. Kemudian lagi ya, ini fungsinya ini namanya lasso tools ya. Fungsinya itu untuk menseleksi. Jadi contoh, teman-teman itu mau menggeser lingkarannya ini, kan lingkarannya segini ya. Nah ini bisa digeser teman-teman. Pertama tadi kita seleksi yang lingkarannya pakai ini, kemudian kita pilih yang ini. Nah akhirnya bisa digeser-geser lingkarannya sesuai keinginan kita, sesuai dengan yang kita seleksi. Demikian juga contoh lagi ya, saya seleksi bagian ini. Nah kemudian saya ingin memindahkan lagi ya, pilih yang ini, kemudian kita tinggal geser, kita pindahkan. Nah akhirnya akan berpindah gitu ya teman-teman. Itu bagian atas yang biasanya dipakai itu. Kemudian saya hapus. Kemudian yang bagian bawah ini contohnya yang ini namanya undo. Jadi misalkan kita sudah buat banyak bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk dasar. Nah ternyata kecolek. Nah kita pakai fitur ini yaitu undo. Nah maka akan terundo ya. Nah yang fitur yang ini namanya redo, akan mengembalikan. Kemudian apa lagi ya, ini ada juga yang biasanya dipakai itu adalah copy. Misalkan saya pingin garisnya ini tuh tercopy, pertama teman-teman bisa klik yang tadi lasso, kemudian teman-teman bisa seleksi ya gambarnya, pilih ini, kemudian pilih copy, kemudian diklik lagi pilih paste. Nah teman-teman bisa klik yang tadi ini untuk memindahkan fungsinya. Nah maka akan tercopy. Kemudian apa lagi ya, ini zoom in zoom out ya, yang biasanya juga dipakai. Contoh saya matikan,
saya seleksi lagi. Kemudian saya pilih ini, saya pilih zoom in zoom out. Nah, maka zoom in zoom out ini pertama fungsinya objeknya bisa bergeser. Kemudian zoom itu kan memperbesar ya, maka kita pilih ujungnya kemudian digeser. Nah, maka dia akan membesar. Kalau digeser ke dalam, maka dia akan mengecil. Kalau teman-teman ingin memutar, maka tinggal diputar saja. Nah, kemudian kalau sudah oke, pilih set. Itu ini tidak seberapa digunakan. Nah, ini juga bagian yang penting ya teman-teman. 1, 2 ini bagian yang cukup sering di tab. Nah, yang bagian atas ini adalah coloring atau warna. Insya Allah nanti juga akan saya perdalam ya di pewarnaan. Jadi teman-teman bisa pilih warna yang teman-teman suka. Nah, yang bagian ini adalah noda warna namanya. Dia bisa mengubah warna merah, biru, dan seterusnya. Kemudian juga bisa diubah saturasinya, bisa lebih gelap, bisa lebih terang, kayak gitu ya. Kemudian ini sama kayak yang sebelumnya ya, kayak ini misalkan. Jadi untuk mengatur ukuran berasnya kan bisa melalui ini teman-teman, bisa diperkecil tadi ya, bisa diperkecil, bisa juga diperbesar. Nah, pengaturannya itu bisa juga menggunakan ini diperkecil atau mau diperbesar ya. Jadi bebas mau pilih yang depan ini atau mau pilih yang sebelah sini. Saya hapus ya supaya nggak bingung. Kemudian bawahnya ini teman-teman, ini adalah kelas yang ada di Medibank ya, ada macam-macam, pen, krayon. Nah, masing-masing ini punya tekstur yang unik gitu ya, yang berbeda-beda, dan teman-teman boleh untuk mencoba-coba mana sih yang cantik gitu ya, mana sih yang bagus untuk dipakai, bebas ya. Kalau yang dasar itu memang pakai pen ya, kecilkan ya, pakai pen itu. Kalau mau nambah domba itu kok banyak banget sih kelasnya, kok punya aku sedikit. Nah, bisa klik yang ini tanda tambah, kemudian pilih cloud. Nah, di sini ada banyak ya, bisa dipilih misalkan soft pas pen soft. Saya klik pen soft. Nah, teman-teman bisa menambahkan mau kelas yang seperti ini dan juga bisa diedit-edit. Kalau sudah, nanti klik set, maka akan muncul yang di bawah sendiri. Itu ya teman-teman. Saya hapus. Kemudian ini juga bagian yang penting ya, yaitu layering. Yang biasanya dipakai itu adalah dari atas ya, opacity itu untuk mengatur transparansi suatu layer. Contoh misalkan saya bikin seperti ini ya, warnanya oranye, kemudian saya edit opacity-nya dan saya perkecil. Nah, maka transparansi dari layer itu akan berkurang. Set. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari layer. Nah, sebetulnya konsep dari layer ini logika teman-teman. Layer yang ada di Medibank itu seperti halnya suatu kertas ya, kertas transparan atau mika yang ditumpuk-tumpuk. Jadi misalkan di sini kan ada layer 1, kemudian ada layer 2 ya. Saya jelaskan konsepnya dulu. Jadi
saya maksimalkan dulu ya. Jadi teman-teman, untuk konsep layer ini bayangkan di sini ada suatu mika gitu ya, mika yang transparan. Nah, kemudian atasnya saya ganti warnanya supaya nggak bingung. Nah, atasnya itu ada layer lagi, atasnya itu ada layer lagi, atasnya itu ada layer lagi. Nah, layer yang paling atas itu akan menutupi layer yang ada di bawahnya. Jadi misalkan nih teman-teman mau gambar muka ya, di sini lingkaran misalkan, maka nanti akan diketik ya layer muka, layer wajah gitu ya. Nah, kemudian bawahnya misalkan teman-teman mau gambar kerudung gitu ya. Nah, misalkan ini cuma contoh aja ya teman-teman. Ini muka, bawahnya itu kerudung. Nanti bawahnya lagi misalkan layer baju, bawahnya itu bajunya. Begitu. Kenapa kak kok dibeda-bedakan, mukanya sendiri gitu ya, kerudungnya sendiri gitu ya, bajunya sendiri? Karena memang kalau nanti teman-teman itu mau mengedit gitu ya, misalkan mau mengedit mukanya, yang terhapus itu cuma mukanya dan kerudungnya itu nggak akan terhapus gitu teman-teman. Atau juga mau mengedit yang lain gitu ya, nah itu lebih baik memang layernya dipisah. Nah, nanti layer yang ada di atas akan menutup layer yang ada di bawahnya. Jadi nanti gambar muka itu akan tampak ya, semuanya itu akan tampak. Sedangkan sekalipun nanti kita buat di bawahnya itu kerudung ya, dan kerudungnya itu nanti menutupi muka, maka nanti wajahnya itu nggak akan kecoret ya. Saya contohkan supaya lebih paham. Contoh misalkan saya mau gambar muka. Nah, misalkan gini ya, muka. Saya pakai tadi ember cat. Misalkan saya tap. Nah, kemudian teman-teman bisa klik tanda tambah. Perhatikan ya, layer muka itu harus diletakkan di atas, sedangkan bawahnya itu adalah layer kerudung. Misalkan saya ganti warnanya, misalkan kita pakai warna merah ya. Nah, kita tinggal mengaplikasikan aja. Nah, ini misalkan kerudung, kemudian kita pilih ember cat, kita tap. Nah, ini kan ada garisnya ya teman-teman. Untuk menutupi garis itu expandnya bisa ditambah. Masih ada. Warnanya agak beda ini. Ya, udah selesai. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, saya hapus ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, layer yang di atas itu kan muka, yang ada di bawah itu kan kerudung ya. Nah, kalau saya pindah ke atas, kemudian saya warnai, misalkan saya edit ya, saya warnai. Maka dia akan menutupi layer muka. Tapi kalau himarnya ini atau kerudungnya ini saya turunkan, berarti kan yang bagian atas itu kan layer muka ya, maka layer muka ini harusnya akan tampak. Tuh, dia akan tampak seperti itu ya teman-teman. Demikian juga nanti bawahnya, maka bawahnya itu adalah gambar baju. Nah, mau kita coret-coret
kerudungnya sampai bagaimanapun ya, dia tidak akan menutupi layer kerudung gitu ya, karena memang dia ada di bawah layer kerudung. Beda ceritanya kalau saya letakkan di atas ya, maka akan tercoret layer kerudungnya seperti itu. Itu adalah konsep dasar dari layer. Jadi pastikan supaya layer-layernya itu tidak salah ya, tidak salah penempatan. Kuncinya adalah bagian atas itu yang tampak gitu ya. Dia diibaratkan seperti layer yang ini, dia ada di atas. Sedangkan kalau teman-teman meletakkan layer yang ada di bawah ya, jika di atasnya itu banyak objek, maka layer yang bawah ini akan tidak tampak. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Itu terkait layer. Kemudian ada juga yang penting itu adalah tanda tambah. Nah, jika kita klik tanda tambah, maka pastikan teman-teman pilih yang ini, color layer. Nah, maka akan bertambah layernya. Saya pilih lagi tanda tambah, kemudian pilih color layer, maka akan bertambah terus layernya sesuai dengan berapa kali kita mengklik ini color layer. Kemudian ini yang biasanya dipakai ya, select an image to add. Fungsinya apa kak? Fungsinya itu untuk memasukkan suatu gambar ke Medibank. Contoh misalkan ini ya, saya mau memasukkan gambar. Nah, tinggal tadi dipilih file yang mau kita masukkan, nama Magnification. Ini artinya adalah untuk memperbesar ya, mau diperbesar berapa kali gitu. Nah, bisa kita pilih, kemudian kita pilih set, kita pilih no. Nah, maka gambarnya akan muncul di sini. Itu ya teman-teman, itu adalah dasar-dasarnya. Insya Allah itu saja ya. Itu teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa fokuskan di sana, sehingga insya Allah sedikit demi sedikit seiring banyaknya praktek ya, teman-teman akan terbiasa dengan Medibank. Ya, jazakallahu khairan. Semangat ya, insya Allah bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.